Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to channel Dahasan Video. Gabin pisang karamel guys, yang ini bebas minyak karena dibikinnya itu tanpa digoreng, jadi lebih sehat ya. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget dan bikin nagih. Pastinya sangat cocok untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan pisang yang sudah dikupas seperti ini. Untuk beratnya itu sekitar 500 gram. Jika pisangnya itu ukuran besar seperti ini, maka jumlah pisangnya itu ada sekitar 4 buah guys. Sementara jika pisangnya itu berukuran kecil seperti ini, jumlah total pisangnya itu jadi lebih banyak, yaitu ada sekitar 11 buah. Oke. Selanjutnya, haluskan pisang dengan menggunakan garpu atau potato masher seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya kita bikin karamelnya guys, yaitu ada 50 gram atau sekitar 3 sendok makan penuh gula pasir. Masak dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga gula meleleh dan mengkaramel. Lalu tambahkan setengah gelas air panas. Masak hingga karamel larut. Kemudian matikan api kompor. Saring jika perlu, seperti ini. Oke, sisihkan. Berikutnya siapkan juga 100 gram tepung terigu yang sebelumnya itu sudah disangrai sekitar 7 menit asal sampai terigunya itu jadi ringan dan lebih kering, sehingga hasil isian gabinnya itu juga jadi awet lebih lama dan tidak mudah tengik. Catat, jika semua bahan sudah siap, maka selanjutnya di dalam wajan masukkan pisang yang sudah dilumatkan tadi. Kemudian ada 60 gram keju cheddar yang sudah diparut seperti ini. Untuk mereknya itu sesuai selera ya. Masukkan. Tambahkan tepung terigu yang sudah kita siapkan tadi. Larutan karamel. 1/4 sendok teh garam. Nyalakan api kompor, masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Jika adonan sudah mulai kalis, masukkan 25 gram margarin yang sudah dilelehkan seperti ini. Aduk rata, lalu lanjut dimasak tetap dengan menggunakan api kecil hingga adonan tidak lengket dan kesat. By the way nih, jika pisang yang digunakan itu kurang manis atau mungkin menurut kita adonannya itu masih belum pas manisnya gitu, maka kita bisa menambahkan secukupnya susu kental manis putih dengan takaran sesuai selera. Jadi untuk tingkat kemanisannya itu silahkan dikoreksi sesuai dengan lidah masing-masing ya. Oke. Setelah total dimasak sekitar 8 menit dan adonannya itu juga sudah kalis, maka segera matikan api kompor, angkat. Biarkan hingga agak dingin. Berikutnya siapkan juga 30 sampai dengan 34 keping gabin ukuran sedang. Untuk mereknya itu sesuai selera atau seadanya saja ya. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya ambil 1 keping gabin, kemudian isi dengan 40 gram atau sekitar 2 sendok makan adonan pisang seperti ini. Pipihkan dan ratakan. Kemudian tutup dengan kepingan gabin lainnya. Tekan ringan dan rapikan pinggirannya ya guys. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. By the way nih, jika menggunakan gabin ukuran sedang seperti ini, atau juga seperti ini, maka per satu resep itu tadi
bisa jadi sekitar 17 buah gabin pisang. Sementara jika menggunakan gabin dengan ukuran agak besar begini, maka per satu resep itu tadi ternyata bisa menghasilkan sekitar 15 buah gabin pisang. Dan ini tadi saya bikin 4 resep sekaligus ya, karena sebagian itu sengaja mau saya simpan di freezer sebagai stok makanan beku. Jika disimpan di freezer, maka setelah gabin diisi pisang seperti ini bisa langsung disimpan di dalam box tertutup. Dan agar tidak rawan lengket, pertumpukan gabinnya itu sebaiknya dialas dengan lembaran plastik ya. Jika disimpan di freezer, gabin isi pisang ini insya Allah masih bisa awet enak hingga 3 bulan. Catat. Dan jika langsung dipanggang, maka segera panaskan oven. Jika menggunakan oven Mito Fantasy seperti ini, maka setelah oven panas, panggang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, karena oven Mito ini benar-benar super duper panas guys, jadi agar tidak rawan gosong, segera turunkan suhu oven ke suhu 110 derajat Celcius. Kemudian panggang selama 15 menit. Terakhir, turunkan kembali suhu oven ke angka 100 derajat Celcius dan panggang selama 10 sampai dengan 15 menit atau hingga gabin matang. Jadi sebaiknya pahami oven masing-masing ya. Setelah total dipanggang sekitar 35 menit, gabinnya itu juga sudah garing dan matang, maka segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga dingin. Selain dipanggang oven listrik, yang ini juga mau saya panggang dengan menggunakan oven tangkring sebagai perbandingan. Oke, jika dipanggang dengan oven tangkring, maka setelah oven dipanaskan segera panggang gabin dengan menggunakan api sedang agak kecil atau di suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah 30 menit, agar matang merata, balik semua posisi gabin satu persatu seperti ini. Waduh, angel temen dadak salah dicopot-copit kayak gila lah, John. Gari dijual karo tangan ngapa sih lah? Oke, setelah dibalik, selanjutnya panggang kembali sekitar 30 menit dengan suhu yang sama seperti tadi. Setelah gabin matang, maka segera angkat. Tuh, cantik banget guys. Dan ini bebas minyak goreng ya. Oke, biarkan hingga agak dingin. Masya Allah, meski dipanggang lebih lama karena butuh waktu sekitar 1 jam gitu, gabin pisang yang dipanggang dengan oven tangkring ini ternyata kriuknya itu lebih lama guys. Jadi kerenyahannya itu bisa bertahan hingga 6 sampai dengan 12 jam di suhu ruang. Sementara jika dipanggang dengan oven listrik, ternyata kriuknya itu lebih cepat melempem guys, karena oven listrik yang saya gunakan itu tadi cenderung lebih over panasnya, sehingga jika menggunakan oven listrik, gabinnya ini hanya awet kriuk sekitar 2 sampai dengan 3 jam saja. Catat. Jika ingin hasil gabin yang lebih awet kriuk tahan lama, tidak gampang tengik berhari-hari, bahkan sampai dengan 2 minggu, maka triknya itu adalah setelah gabin matang dan sudah dingin, sebaiknya panggang kembali gabin dengan menggunakan api agak kecil atau di suhu 130 derajat Celcius selama 1 sampai dengan 2 jam. Jadi dipanggang ulangnya itu sebaiknya di oven tangkring yang panasnya itu cenderung lebih stabil. Jika dipanggang kembali hingga benar-benar tanak dan matang luar dalam sampai tekstur pisangnya itu jadi agak kesat seperti selai pisang seperti ini, maka insya Allah gabin karamel ini bisa tahan enak dan bebas tengik hingga 2 minggu di suhu ruang. Wow, amazing. By the way nih, dari 3 merek gabin yang saya pakai, yaitu ada merek Hongguan, Hatari, dan Coca-Cola. Jujur nih, yang paling awet kriuk itu yang menggunakan merek Coca-Cola bungkus kuning seperti ini. Jadi gabin Coca-Cola ini cenderung lebih tebal, lebih kriuk, sehingga ketika dipanggang juga hasilnya itu bisa lebih renyah tahan lama. Dan jika menggunakan Coca-Cola yang warna merah ini, karena tekstur gabinnya itu cenderung lebih tipis, menurut saya yang bungkus merah ini tidak disarankan karena gabinnya itu rawan patah dan tidak awet kriuk. Sementara jika menggunakan merek Hatari ataupun merek Hongguan seperti ini, hasil gabinnya itu alhamdulillah juga bisa kriuk ya.
Cuma menurut saya masih kalah kriuk dibanding dengan Gabin Coca-Cola bungkus kuning tadi. Tapi ya kembali ke selera masing-masing ya. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. Untuk isian pisang, jika suka juga bisa ditambahkan 25 gram kelapa parut kering. Jika menggunakan kelapa kering, maka untuk takaran tepung per satu resep itu cukup 75 gram. Jika ditambahkan kelapa kering seperti ini, rasanya itu memang cenderung lebih gurih. Cuma menurut saya pribadi sih, jujur lebih enak yang tidak menggunakan kelapa karena wangi pisangnya itu lebih original dan lebih berasa juga. Teksturnya itu lebih moist guys. Tuh seperti ini guys jadinya. Gabin pisang yang dioplos dengan kelapa parut kering. Teksturnya itu cenderung lebih kering, tapi ada sensasi wangi kelapanya ya. Jadi yang ini cocoknya itu untuk para penggemar kelapa guys. Oke guys, demikian tadi cara membuat Gabin pisang karamel bebas minyak ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat dan anyway nih, bagi teman-teman dan para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, Dahasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!